Jadi sebenarnya tidak hanya untuk pandemi ya, tapi entah politik, entah apa itu pasti ada stasiun-stasiun mana itu yang pemberitaannya kadang-kadang tidak proporsional. Penekanannya itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya agar blow up, kemudian sedikit provokatif, misalnya seperti itu. Tapi ada juga channel-channel media-media yang itu sebenarnya lebih menunjukkan kepada hal-hal yang sifatnya cukup akurat dan membuat kita merasa lebih nyaman. Meskipun kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang protokol kesehatannya kita lakukan, tetapi informasi yang bisa kita saring itu nanti akan cukup bagi kita untuk bisa menurunkan kecemasan kita itu. Semua orang dalam kondisi seperti ini pasti takut tertular, ya kan? Tetapi ketika kita sudah melakukan protokol yang diharuskan, yang diharapkan gitu, maka harus ditanamkan kepada diri kita sendiri bahwa aku sudah melakukan ini gitu ya, maka minimal ya saya sudah memenuhi. Dan jangan lupa bahwa tertularnya itu kan memang dari apa itu namanya cairan ya, apa itu namanya Pak Zainul, dari percikan itu loh, apa istilahnya, percikan, droplet ya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong kemudian berjarak 2 meter, 1,5 meter dari udara, itu kan tidak akan tertular. Nah, ketika kita sudah melakukan hal-hal itu, ya memang kita harus menanamkan pada diri kita gitu. Kita harus ada semacam self talk lah pada diri kita. Oh ya, aku sudah melakukan protokol, aku tidak akan tertular, itu harus ditanamkan gitu. Maka informasi yang kita dapat itu, yang kita ambil itu sesuatu yang proporsional, yang akurasinya bisa dipercaya, kemudian yakin bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan yang itu akan menghindari kita dari terinfeksi. Ya kalau tidak begitu, ya kecemasan ini akan selalu muncul. Itu Mas Haryadi mungkin bisa menjawab ya. Oke, Wah, ini banyak sekali nih pertanyaan Ibu. Saya sampai bingung menyampaikan yang mana ini. Nah, ini ada dari Amalia ya. Kebetulan di lingkungan rumah saya ada yang positif dan kami satu lingkungan komplek mencoba untuk mengkarantina diri, namun info tentang perkembangan tetangga saya ini kami tidak mendapatkan. Terus terang kami warga antara bingung dan cemas, namanya sampai tapi ternyata tidak. Mohon saran dan cara menenangkan pikiran kita. Ini Mbak Amalia. Oke. Bu Dian, monggo Bu Dian, ini yang bagian kopeng itu Bu Dian, monggo. Ada Pak Cek ini sekalian tadi ya. Pak Cek, pertanyaannya Pak Cek, Bu Lucy, nah itu ada. Sekalian bisa langsung di resume jawabannya mungkin dengan Bu Dian atau Bu Dian. Untuk sebenarnya saya mau menambahkan sedikit untuk tadi supaya nggak cemas atau apa sih, kalau kita cari informasi terus makin cemas, tapi kalau nggak cari informasi khawatir tidak memperbarui informasi yang terbaru. Sebenarnya selain mencari sumber mana yang bisa dipercaya, mungkin juga bisa dijadwalkan gitu. Jadi nggak setiap saat mengakses informasi tentang pandemi saja, mungkin pagi update hari ini situasinya bagaimana sejauh ini, habis itu update lagi pagi besoknya gitu. Jadi nggak setiap hari, setiap waktu dalam satu hari dihabiskan untuk mencari, atau yang tadi Budia bilang blanting tadi, mencari informasi menerus tidak berhenti. Itu juga kita terpaparnya jadi overwhelmed gitu, jadi kelebihan beban gitu, terlalu banyak informasi yang masuk ke kita sampai kita tidak tahu mana yang harus diterapkan, mana yang harus dipercayai, mana yang lebih baru, mana yang sudah lalu gitu. Kemudian gimana caranya mengelola stresnya yang sekarang, karena tadi selama pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, kapan kita sudah bisa jalan-jalan ke mall lagi, bisa nongkrong di warung kopi, bisa ngerjain tugas di kafe, kapan kita bisa mudik misalnya.
Itu secara konsep psikologis kita punya dua mekanisme yang biasanya kita lakukan gitu. Tidak ada mekanisme yang satu tidak lebih baik dari yang lain, tapi kita tetap bisa pakai dua-duanya selama kita tahu kapan pakainya gitu. Yang pertama problem focus coping. Problem focus coping itu menyasar masalah utamanya. Jadi misalnya kalau kita terlalu cemas, kita merasa tertekan karena terlalu banyak informasi yang masuk yang kita baca, ya berarti kita menyasar masalah utamanya. Jangan mengkonsumsi terlalu banyak informasi tentang pandemi gitu. Atau misalnya saya capek work from home, school from home, jadwal waktunya jadinya seharian gitu, tidak ada tidak ada jadwal yang pasti gitu. Berarti disasar masalah utamanya, yaitu tentang jadwal melakukan kerja di rumah atau belajar di rumah gitu. Misalnya dalam satu hari kita mengalokasikan waktu 3-5 jam untuk bekerja atau belajar di rumah. Setelah itu sudah kita lanjutkan besok. Sebisa mungkin kita patuh dengan jadwal yang kita buat. Tapi ada juga mekanisme coping atau mekanisme cara kita menghadapi tekanan psikologis, itu namanya emotional focus coping, yang berfokus ke emosi gitu. Caranya adalah kita mencari sumber atau membuat perasaan kita lebih nyaman. Nah, karena tujuannya yang disasar adalah emosi, jadi cenderung jangka pendek gitu. Aku pusing nih, terlalu banyak baca informasi tentang pandemi gitu. Hari ini aku nggak baca deh gitu. Besok lagi aku baca. Jadi planningnya atau mekanisme yang kita terapkan lebih jangka pendek daripada yang problem fokus. Tapi bukan berarti yang problem fokus lebih baik dari emosional atau sebaliknya yang emosional lebih baik dari yang problem fokus. Cuman kita memang harus tahu kapan pakai problem focus coping, kapan pakai emotional focus coping. Nah, cara yang paling mudah dilakukan salah satunya adalah kita yang harus diingat ini physical distancing, bukan social atau emotional distancing gitu. Kita bisa pakai media lain untuk tetap berinteraksi, tetap menjalin silaturahim dengan teman-teman, dengan anggota keluarga yang jauh gitu. Cuman memang karena situasi kondisi tidak memungkinkan, jadi ya kita menerima bahwa ini opsi normal lainnya gitu. Kan kalau normal di situasi normal, kegiatan normal di situasi normal, kita Ramadan ini pergi ke nanti mau buka belanja takjil gitu, terus sudah siap-siap beli tiket mudik gitu, nanti mudik di rumah, kapan pulangnya, bisa di rumah bisa makan apa, gitu sudah punya rencana gitu. Tapi karena ada situasi pandemi, situasi yang tidak normal, jadi kita harus pilih kegiatan normal apa lainnya yang bisa mengkompensasi situasi yang tidak normal ini. Gitu. Jadi meskipun kita terpisah secara fisik seperti tadi di awal Bu Dia bilang, tetapi kita tetap bisa punya kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Terima kasih karena ada teknologi. Kemudian kita tetap bisa berkegiatan, tetap bisa produktif meskipun caranya berbeda dari cara-cara normal sebelum pandemi. Seperti itu. Mungkin Bu Dia ada yang mau ditambahkan? Ini pertanyaan yang banyak tentang parenting, Bu. Gitu. Kalau di rumah orang tuanya kerja, kemudian anaknya juga harus menemani anaknya belajar, itu gimana? Oh enggak, langsung saja. Ya, saya kira banyak sekali nih saya lihat dan bermacam-macam ya. Mungkin ini saya satu ya Pak Zainul yang lansia ini ya. Nah, ini jadi bagaimana menghilangkan kecemasan pada lansia. Nah, ini memang kalau lansia-lansia yang melek informasi begitu ya, jadi mereka tahu ya bahwa
dirinya itu termasuk salah satu memang yang rentan tertular gitu. Di samping mereka yang sudah ada komplikasi penyakit, nah kemudian lansia itu memang yang rentan tertular gitu ya. Nah, dan lansianya ini lansia yang usia 60 ke atas gitu ya. Nah, karena di bawahnya itu ternyata yang 50 sekian sampai 59 itu juga rentan ketiga loh itu. Jadi yang komplikasi penyakit, lansia yang 60 ke atas, lalu yang lansia yang STW ini ternyata juga rentan yang ketiga gitu. Nah, kalau lansia-lansia ini adalah apa ya, mereka yang bisa mengakses informasi, artinya dia itu juga mempunyai apa namanya ya, cara-cara bagaimana dia mengelola tentang isu-isu tentang bagaimana COVID-19 itu tertularkan misalnya, maka lansia-lansia yang seperti ini itu akan masih bisa melakukan pengelolaan, masih bisa melakukan apa namanya itu ya memanajemen kecemasan yang dia alami ya, dengan melakukan hal-hal yang disarankan gitu ya. Ketika melakukan itu saya relatif tidak menjadi mudah tertular meskipun saya rentan misalnya, itu harus selalu diedukasikan gitu. Nah, kalau lansia ini memang dia tidak melek informasi, artinya dia tidak tahu bagaimana informasi tentang COVID, tentunya ini menjadi lebih mudah ya, menjadi lebih mudah secara kognitif. Tetapi sebenarnya kalau kemudian mereka yang terbiasa keluar rumah, dia juga jalan-jalan dengan teman-temannya, di tetangga-tetangganya. Nah, ini memang lalu peran-peran dari mereka yang lebih muda, ya, significant others yang lebih muda, itu harus memberikan pemahaman nih kepada anggota keluarganya yang lansia itu, gitu. Ya, jadi mungkin bisa kita kelompokkan menjadi dua, yang dia melek informasi akan lebih bisa mengelola dirinya, tetapi yang mereka ini tidak bisa mengakses informasi secara baik tentang COVID, ini mesti ada dukungan ini ya dari lingkungan terdekatnya, orang-orang yang lebih muda ya, bagaimana agar dia mentaati apa yang disarankan gitu. Dan ya diberikan kegiatan-kegiatan ya di rumah yang dia bisa lakukan ya, sebatas yang lansia bisa lakukan gitu. Nah, saya kemarin pagi atau ya mungkin ada informasi yang ini mengkhawatirkan bahwa nanti sampai misalnya hari raya gitu ya, para orang-orang tua ini menjadi sedih karena dia tidak dikunjungi oleh cucu dan anak-anaknya gitu ya. Tapi ada satu kasus ini yang agak unik gitu. Jadi ternyata lalu yang menangis itu, yang menangis, yang sedih itu bukan si kakek neneknya, tetapi cucunya gitu ya, yang menjadi sangat sedih karena dia tidak bisa berkunjung ke kakek neneknya gitu. Nah, ini sesuatu yang tidak kita pikirkan. Nah, anak-anak juga punya kesedihan ketika dia tidak bisa berkunjung ke kakek nenek. Itu mungkin untuk sampai ini Mbak Nur ya, untuk yang lansia. Jadi mesti ada peran-peran dari orang-orang yang lebih muda ya, di dalam memberikan untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan. Itu Pak Zainul. Iya, banyak banget ini Pak Zainul. Mana yang? Iya, banyak banget Bu. Boleh Bu, langsung saja direspon Bu, biar waktunya cukup. Iya. Nah, ini relawan COVID. Nah, ini saya kira pada sesi pertama dulu juga sudah muncul ya, ini dari Mbak Elsa ini. Ya memang kalau mereka ini relawan gitu ya. Relawan itu kan artinya ketika dia mendeklar dirinya untuk bergabung menjadi relawan, itu kan sudah dengan memperhitungkan ya konsekuensinya, lalu hal-hal yang mesti dilakukan agar dia tidak tertular. Itu kan protokol itu mesti sudah ada briefing, sudah ada psikoedukasi gitu ya bagi para relawan. Saya kira itu kok selalu sudah dilakukan. Nah, tapi tadi itu namanya menghadapi sesuatu yang kondisi tidak normal, maka normal ketika dia memunculkan satu kecemasan gitu ya. Oleh karena itu ya kembalikan lagi bahwa ini tadi ya tugas Anda sebagai relawan itu sudah berniat untuk melakukan tugas itu, konsekuensinya Anda juga sudah
secara apa itu ya, logika ya Anda sudah sangat paham gitu ya. Tinggal bagaimana sekarang menata secara pikiran, secara logika agar bisa menurunkan kecemasan yang Anda alami gitu. Selama Anda sudah mengikuti psikoedukasi yang diberikan, briefing yang diberikan oleh para ahli, nah insya Allah nanti sudah tidak akan tertular. Kembali lagi ini pada pikiran-pikiran kita untuk bisa melakukan mungkin dari yang irasional menjadi rasional, atau kita melakukan self talk, sesuatu yang positif ketika kita sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu memang saya kira satu-satunya yang menolong ya. Dan perhatian pemerintah, perhatian orang-orang di sekitar terhadap para relawan ini juga saya kira menjadi kunci juga untuk menurunkan kecemasan. Maaf, karena selama ini mungkin perhatian bagi mereka juga dirasa tidak terlalu bagus ya. Jadi mesti memang harus ada itu. Merasa diperhatikan, merasa ada orang yang care, itu nanti juga bisa menurunkan kecemasan. Itu saya kira Mbak Elsa. Ada tambahan mungkin dari Bu Dian? Mungkin pertanyaan yang banyak diajukan tapi belum terjawab tuh kalau orang tua dan anak itu, orang tua harus nemenin anaknya di rumah untuk belajar di rumah. Saya baca beberapa artikel di artikel penelitian tentang dampak pandemi ke keluarga. Tapi sebenarnya itu masih belum dipublish, masih preprint gitu, belum dipublish secara formal. Nah, sebenarnya yang dampak tersembunyinya itu justru akan dirasakan oleh anak-anak gitu. Bayangkan saja yang gede-gede aja stres gitu kan, apalagi yang anak-anak itu. Padahal anak-anak itu hidupnya backbone utamanya itu dari rutinitas gitu. Dia pagi bangun tidur, sarapan, siap-siap berangkat sekolah, pergi ke sekolah, ketemu gurunya, ketemu temannya, belajar sama-sama dengan teman sebayanya, teman seumurannya, kemudian pulang di rumah, ketemu orang tuanya, cerita di sekolahnya gimana, main dengan teman-teman di rumahnya, misal terus ngaji atau kegiatannya tuh rutin kalau anak-anak gitu. Beda dengan orang dewasa. Nah, diupayakan selama pandemi ini, selama periode belajar di rumah, rutinitas itu tetap ada gitu. Jadi untuk anak-anak sangat penting untuk punya rutinitas gitu. Kalau misalnya mungkin yang paling menantang adalah ketika kedua orang tuanya sama-sama bekerja gitu. Kalau tips dari beberapa teman saya yang juga harus ngurus anaknya dan bekerja di rumah, itu atur jadwal gitu. Siapa yang dapat jadwal kerja pagi, siapa yang dapat jadwal kerja siang gitu. Tapi selama 1 hari anak-anaknya tetap punya rutinitas gitu. Biasanya kan kalau anaknya usia sekolah, TK, SD, SMP, dari sekolahnya sudah terjadwal tugasnya gitu kan. Jadi misalnya kalau pagi jam 8 sampai jam 10 sampai zuhur atau sampai zuhur waktunya ngerjakan tugas gitu. Kalau sudah selesai, anak-anak boleh main gitu. Jadi tetap ada rutinitasnya gitu. Kalau misalnya di rumah saya ada anak kecil usianya 5 tahun, dia beberapa minggu terakhir sering tantrum gitu, yang tidak biasa dia munculkan gitu. Terus dia selalu bilang, aku bosen di rumah terus, itu aku kepingin ketemu teman-temanku gitu. Jadi yang kami lakukan adalah mengizinkan dia untuk bermain di teras atau di jalan depan rumah gitu. Tapi setelah itu akan dikasih tahu kalau dia harus segera bersih-bersih, segera mandi gitu. Jadi untuk anak-anak akan tetap penting dia untuk punya rutinitas gitu. Jadi sebisa mungkin setiap hari punya rutinitas yang rutin dijalankan dengan kondisi situasi
yang memungkinkan juga untuk kedua orang tuanya gitu. Tapi lagi-lagi sebisa mungkin untuk mengatur ekspektasi orang tuanya bahwa karena situasinya sekarang sedang tidak normal, sedang tidak ideal, jadi semua orang tua akan berusaha untuk jadi orang tua yang terbaik buat anaknya, meskipun kadang tetap orang tuanya kelepasan, marah, sama-sama kesel, sama-sama jengkel, sama-sama stres gitu. Jadi tidak terlalu menilai diri sendiri terlalu keras, tapi juga tetap berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan putra-putri kita. Gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Budia, ada yang mau ditambahkan? Oke, saya kira cukup. Saya juga menuliskan ya di chat jawaban untuk beberapa teman, ya nanti biar bisa terakomodir semua ini, tapi tidak semua saya kira karena banyak sekali. Oke, Pak Zainul masih ada waktu kah? Mungkin tinggal 5 menit lagi, barangkali Ibu ada yang perlu disampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan bisa nanti dikirim ke pemateri, ke Budia atau Budian dengan ada di grup, bisa juga pakai Wapri. Jadi langsung saja nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum tersampaikan. Silakan Ibu, barangkali untuk closing statement gitu. Baik ya, jadi ini ada satu pertanyaan dari Mbak Mira yang barangkali tadi sudah saya singgung juga, yang tidak kalah pentingnya. Jadi kita mesti juga menyasar pada saudara-saudara kita yang secara ekonomi itu mengalami kondisi drop yang luar biasa ya, terutama saudara-saudara kita yang memang penghasilannya itu harian kemudian mingguan, itu memang sangat berpengaruh ya. Pertanyaan Mbak Mira itu saya kira kalau kemudian terkait dengan persoalan ekonomi, ketika mereka malah merasakan stres ya secara psikologis, maka peran-peran dari para ahli kesehatan mental, psikolog itu juga menjadi sangat penting ya, dengan berbagai upaya bagaimana kita bisa memberikan ini kepada mereka. Tetapi kenyataan bahwa memang yang dihadapi itu adalah sesuatu yang kebutuhan yang sangat mendasar, sangat basic ya. Makan, minum, ya toh, itu kan sesuatu yang sangat basic. Maka ini saya kira institusi yang lebih besar, komunitas itu menjadi penyangga yang utama. Ya, nah kita adalah bagian dari komunitas, maka ketika kita sudah merasa care dengan persoalan-persoalan psikologis mereka, di sisi lain kita juga mesti perlu care pada persoalan-persoalan yang secara nyata itu dihadapi oleh mereka, yaitu persoalan ekonomi. Ya, maka anjuran-anjuran dimanapun untuk berpartisipasi dalam memberikan sodako, memberikan santunan, memberikan ini juga merupakan bagian yang harus kita lakukan selama kita berada di dalam situasi pandemi itu. Ya, karena tadi itu bahwa salah satu ciri kesehatan mental itu adalah kita bisa berarti, kita bisa punya manfaat melakukan sesuatu bagi lingkungan kita. Jadi kita terdampak pandemi, tetapi kita mengupayakan agar kita tetap sehat selama kita masih bisa melakukan peran-peran sosial yang bisa kita mainkan di dalam situasi pandemi. Saya kira itu closing statement Pak Zainul, karena sisi ekonomi ini juga luar biasa terdampak gitu ya. Banyak hotel di Bali dijual, Pak Zainul dan teman-teman kalau mau pada beli hotel bintang-bintang itu di Bali, banyak sekali yang dijual karena pariwisata salah satu yang sangat terpukul ini untuk ini pandemi. Terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Ibu Dia, Ibu Dian atas kesempatan waktunya menyampaikan materi dalam seminar online ini, dan para audiens ucapkan terima kasih juga berkenan hadir untuk timba ilmu bersama. Kita tutup
seminar online ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang ingin tetap bertegur sapa Ramadama boleh tetap di meeting room ini. Kalau ada yang keperluan lain silakan ya. Masih saya buka meeting roomnya agar kita tetap bisa bertegur sapa sampai insya Allah nanti jam 3. Jam 3 nanti baru meeting roomnya akan tutup. Terima kasih Bu Dia, Bu Dian, dan para audit semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak alumni juga ini Bu. Ini Iya, betul. Ini ada Pak Berkah. Pak sampai angin nyebut satu persatu ini saking banyaknya. Ada tadi ada Bu Meli, tapi sudah keluar duluan nampaknya. Ya. Iya, belum sempat kita sapa. Feni di mana ini Feni? Iya. Gimana Mas Indra? Mas Indra? Indra berarti. Di kantor, Pak. Oh, Indra. Waduh. Nah, ini. Ini. Di kantor sama siapa Mas Indra? Sama teman-teman yang buat face shield, Pak. Mesti ke rumah sakit. Aman ya? Teman-teman Aman. ya? Aman, alhamdulillah aman, Pak. Alhamdulillah aman. Insya Allah corona ini akan segera pergi nih ya. Amin. Ya, Biar cuacanya panas ini kan pergi nanti corona. Nah, yang perlu kita pikirkan yang seperti disampaikan oleh Pak Jack tadi, new normalnya ini gimana ini nanti? Jangan kayak di Wuhan. apa Pak Zainul? Ya, mungkin yang perlu kita pikirkan new normalnya seperti yang disampaikan Pak Jack nanti kayak apa ini nanti? Nah itulah makanya saya ceritakan di Wuhan itu kan pasca lockdown itu toh Pak. Iya. Itu menjadi sulit juga untuk menormalkan kembali seperti sebelumnya. Perlu proses juga gitu loh. Dan itu psikologi yang mesti berperan tuh Pak Jack. Oh, nanti harus mendatangkan Pak Jack ini. Iya, yang paranoid pada survivor kan juga masih banyak tuh. Apalagi ada statement katanya kalau sudah terkena sekali itu jangan dikira itu sudah pulih seperti semula gitu. Itu sebagiannya sudah rusak. Ada yang bilang begitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita tidak memfilter kan jadi semakin mengerikan juga. Tapi sebenarnya kalau orang sudah kena ternyata sembuh itu virusnya sudah hilang atau masih ada ya sebenarnya? Kalau secara medis ya sudah hilang. Kalau sudah negatif kan berarti sudah nggak ada virus di dalam tubuh. Saya khawatir alatnya aja Bu yang perlu diupdate. Virusnya berevolusi terus alatnya enggak berevolusi kan. Ya. Kita live ya Pak. Menyiapkan buka puasa ini harus masak. Saya ingin dengar suaranya Pak begini. Halo Pak Zeki. Iya, kangen saya suaranya Pak. Assalamualaikum Pak Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ingat suara saya nggak Pak ya? Masih ingat dengan suara saya nggak Pak ya? Ya sambil mengingat-ingat Apa ini lah. ya?
Susan, Ibu. Oh, ya, Susan toh. Susan Widayanti Madiun. Alhamdulillah. Saya Liz ya, please Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dia. Waalaikumsalam, Jaga diri Terima Bu kasih, Dia. Bu. Pak Dia, terima kasih banyak. Sama Ibu. Partnernya luar biasa. Iya Bu. Gak bosen-bosen, jangan bosen Bu.